Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 11 Januari 2026 bersama Romo Siprianus Tukan SSCC dari Bandung. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa dan oma, yang putri yang kakung, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada. Hari ini pesta pembaptisan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17 dan merenungkannya. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Syukur untuk kasih setia Tuhan. Dan hari ini kita boleh mengingat kembali. Bisa jadi ada yang dibaptis, pada saat dibaptis masih tidur nyenyak, jadi kaget pada saat disirami atau dituangi dengan air, lalu kaget dan nangis. Ada juga yang punya pengalaman begitu, tapi ada juga yang dibaptis dewasa. Kita boleh pertama-tama menyadari bahwa hari ini pesta pembaptisan Tuhan, kita juga mengingat kembali pembaptisan kita. Dan kita menyadari juga akan kebaikan Allah yang menyertai. Kita boleh bertanya, alasan utama mengapa Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes? Dalam bacaan yang tadi kita dengarkan, dialog antara Yohanes dan Yesus. Yohanes kaget karena akulah yang perlu dibaptis olehmu, namun malah engkau yang datang kepadaku. Tetapi jawabannya kita temukan juga di dalam bacaan yang tadi kita dengar ya. Di ayat yang ke-15. Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes menurutinya. Memang alasan utama pembaptisan Yesus pertama menggenapi kebenaran dan kehendak Allah. Dan juga identifikasi Yesus dengan umat yang berdosa, atau kehadiran Yesus membawa keselamatan, menyelamatkan kita. Juga menegaskan kembali Yesus adalah Mesias, mengidentifikasi dirinya sebagai Mesias. Lalu juga pembaptisan Tuhan itu juga memulai pelayanan publik Yesus ya sesudah dibaptis. Juga menjadi teladan orang-orang yang percaya atau kita yang beriman. Dan kita juga menyadari akan kebaikan Allah yang menyertai. Dan baptisan itu pertama-tama menghapus dosa asal kita, lalu baptisan juga menjadi pintu gerbang masuk kita merasakan kasih Tuhan, diterima, dikasihi, dan diterima sebagai anak Allah. Dan kalau tidak terima di dalam kerajaan surga, kita boleh merasakan berkat dan kerahiman Allah, diterima sebagai anak Allah. Dihapus segala dosa pertama, dosa asal.
dan membantu kita untuk boleh menyadari akan kebaikan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Pesta pembaptisan Tuhan mengingatkan kita akan karya Allah yang kelihatan, yang mampu kita rasakan. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan turun ke sungai Yordan dan masuk di dalam deretan baris itu di sungai Yordan. Ada yang sudah pernah ke sungai Yordan, tentu tidak semua orang masuk ke dalam sungai itu sekaligus, tetapi baris ya, dalam barisan pendosa untuk menerima baptisan dari Yohanes. Dan Yesus menyatukan diri dengan kemanusiaan kita yang rapuh. Yesus mau menunjukkan bahwa dengan baptisan ia solidaritas Yesus, dan juga menunjukkan ia yang adalah Allah tetapi turun ke dalam realitas manusia, menunjukkan kerendahan hati. Saat ia bangkit dari air, langit terbuka dan Roh Kudus turun, dan suara Bapa menegaskan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dengan baptisan kita boleh mengingat bahwa kita semua dipanggil untuk menyadari akan kebaikan Allah, baptisan yang kita terima. Pada saat kita dibaptis, itu kita dituangi air bersih, lalu dengan forma aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu artinya kita menerima salib, kita menerima tanda keselamatan dari Tuhan. Bukan kita menerima hadiah, bukan menerima amplop, bukan menerima apapun, tetapi kita menerima salib yang adalah tanda keselamatan dari Tuhan untuk kita yang percaya. Maka perjalanan kita pun hendaknya menuju ke sana, dan kita dipanggil untuk hidup dan boleh berubah dan berbuah. Perubahan yang perlu kita sadari adalah tadi kita diterima sebagai anak Allah, dan pada akhirnya kita mampu menghidupi, menerima setiap penderitaan kita, menjalaninya, mempersatukannya di dalam peziaran hidup kita sampai menemukan keselamatan dalam Tuhan. Dilukiskan di dalam Nabi Yesaya ya, bahwa Tuhan yang dipenuhi, hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh, ia menegakkan keadilan tanpa kekerasan, tidak mematahkan bulu yang terkulai dan tidak memadamkan sumbu yang pudar. Kita boleh memaknai bahwa kita dalam hidup kita setiap hari boleh memaknai agar perubahan itu ada dalam diri kita. Pembaptisan kita adalah pembaptisan pertobatan. Kita memulai dengan cara hidup yang baru. Tadi itu kita tidak punya kesempatan lagi untuk tadi melakukan kekerasan, lalu kadang-kadang juga menjadi penghalang bagi tumbuh kembangnya seseorang atau hidup orang lain. Gambaran ini menegaskan bahwa kita semestinya sebagai orang yang dibaptis menghadirkan keadilan yang menyembuhkan, menguatkan mereka yang lemah, juga memberi pengharapan bagi mereka yang putus harapan. Juga di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Allah tidak memandang rupa, melainkan mengaruniakan Roh Kudus kepada semua orang yang mencarinya. Kita semua dibaptis juga menerima Roh Kudus yang sama, yang menuntun kita untuk memperoleh dan juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Semoga dengan baptisan kita yang kita terima, kita menerima status baru di dalam gereja, kita dipanggil untuk menghidupi ya, memberi kesaksian, menghadirkan Kristus yang nyata di dalam keluarga, di tengah masyarakat, atau dimanapun kita berada. Atau dalam bahasa Paulus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Dengan kata lain, orang lain melihatku, bukan hanya aku, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Kita boleh menghadirkan Kristus yang nyata di dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan bagian yang terakhir adalah kita boleh di tahun ininya, di tahun yang penuh rahmat ini, masa yang paling sulit, kita juga dilanda banyak
bencana alam di tahun 2025 pada bulan November. Saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bencana sungguh melanda begitu banyak orang dan banyak korban. Ini menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Tentu ini bencana alam yang menjadi ulah manusia. Maka kita diajak untuk sebagaimana seruan dari keuskupan juga secara khusus di Keuskupan Agung Jakarta menyerukan untuk melawan dosa ekologis, ya, seruan untuk senantiasa mencintai alam. Kita boleh melakukan tindakan-tindakan yang nyata, ya, menjaga keutuhan alam ciptaan dengan 7 tindakan yang nyata, ya. Reduce, mengurangi sampah, menghindari barang sekali pakai, reuse, lalu recycle, mendaur ulang, lalu berpikir ulang. Kita juga perlu mengubah pola pikir kita, lalu repair, memperbaiki dan menggunakan kembali, lalu refuse, menolak barang yang tidak perlu, dan juga melakukan hal-hal mengubah sampah menjadi berkat, menjadi tempat-tempat yang bisa bermanfaat dan berarti. Dengan langkah-langkah kecil dan konsisten, kita mampu merawat bumi ini menjadi tempat yang nyaman bagi setiap manusia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk rahmat pembaptisan yang kami terima masing-masing. Semoga kami mampu menyadarinya agar mampu menghasilkan buah dan mampu memberi daya yang membahagiakan. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan. Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 11 Januari 2026. Terima kasih kepada Romo Sipri untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.